kunci sukses berternak domba atau kambing, kita harus mempersiapkan satu kandang yang ideal supaya ada sinar matahari pagi yang masuk. Dan apabila itu tidak memungkinkan untuk lokasi, yang penting sirkulasi udara itu baik. Yang kedua, bank pakan atau lahan. Sebisa mungkin sebelum kita berternak, kita harus mempersiapkan lahan pakan dulu supaya kita bisa berkelanjutan untuk siklus hidup ternak tersebut. Yang ketiga itu pemilihan bibit ternak, penggemukan ataupun breeding itu kita harus jeli dalam memilih. Penggemukan itu biasanya yang sering itu pejantan, karena kalau pejantan itu kan biasanya sering kurban atau akikah seperti itu. Breeding itu kita harus mencari bibit yang layak atau bagus untuk peranakan seperti itu. Untuk kaum muda, peluang beternak dan bertani itu sangat besar karena kebutuhan pangan itu hal yang utama untuk masyarakat kita. Ayo muda-mudi supaya senang beternak dan bertani, karena ternak dan tani itu faktor yang sangat penting untuk menunjang ketahanan pangan kita di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darmuji dari Desa Gedung Benda, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap. Awal mula saya beternak domba dan kambing itu karena pemeliharaan termasuk sangat mudah, dan juga kebutuhan pakan kita terutama tidak beli di pabrikan. Perawatan cukup mudah, memberi makan 2 kali sehari, dan perawatan kandang cukup dibersihkan. Kalau jenis pakan yang diberikan itu 80% hijauan atau rambanan, dan 20% itu menggunakan air kedelai dan pleci atau kulit kedelai beserta sedikit dedak atau polar. Tujuan untuk tambahan pakan itu supaya untuk yang jantan itu pertambahan bobot badannya naik, dan untuk kalau yang bibit itu tetap stabil kalau menyusui. Kalau jenis rumput yang spesifik itu pakcong dan odot itu ada, tapi kebanyakan rumput liar. Kalau populasi sekarang itu kurang lebih ada 35 bibit indukan. Kalau yang kambing Jawanya itu kurang lebih 9. Kalau untuk bibit, kalau kita memilih untuk bibitan domba itu kita cari yang persilangan antara ekor gemuk dan teksel biasanya. Nah, itu akan menghasilkan, kalau bahasa sininya itu domba ekor bayong. Jadi nggak gemuk, jadi ekornya nggak besar juga nggak kecil. Ciri-ciri jantan, domba jantan yang besar khususnya dari persilangan ini, itu kakinya besar, juga tingginya. Kalau secara fisik itu yang ada di peternakan kami itu, kalau jantan itu 90 sampai 1 meter tingginya. Untuk bibitan atau calon bibit indukan betina itu yang ideal baru beranak 1. Kalau menurut saya itu kandang yang bagus itu untuk akses kita mudah untuk masuk dan juga pembersihan, apalagi untuk kotoran. Dari tinggi itu sangat mempengaruhi pertumbuhan atau kesehatan ternak tersebut, karena kalau semakin tinggi itu amoniaknya kan tidak cepat banyak. Kalau pencahayaan kita tergantung lokasi, Mas. Yang penting intinya sirkulasi udara itu bagus. Kalau idealnya yang bagus sih kalau kandang menghadap ke timur, karena matahari pagi itu bisa masuk, Mas. Tapi kalau keadaan lokasinya nggak memungkinkan, itu menurut saya yang penting sirkulasi udaranya itu bagus.
Kalau selama ini yang saya rasakan itu ternak domba menguntungkan apabila tadi untuk 3 faktor itu kita penuhi dulu lah, terutama untuk pakan, karena operasional kebutuhan per hari-hari yang paling banyak itu kan pakan. Harus mempersiapkan bank pakan dulu supaya nanti kita ibaratnya untung lah walaupun cuma sedikit. Kalau domba, kalau yang jantan ini kita 6 bulan sekali itu kita jual. Kalau yang betina itu kita pertahankan apabila itu keadaan bagus. Kalau prospek beternak domba atau kambing itu menurut saya itu tetap banyak atau besar permintaan, cuma itu tergantung waktu musim atau hari raya kurban. Itu kan lebih banyak permintaan kalau hari raya kurban. Kalau hari-hari biasa itu buat akikah ya, sebenarnya kalau potensi itu banyak mas. Kalau selama ini untuk pasaran kita itu untuk akikah mas, dan sekarang kan mendekati hari kurban, 7 pesanan seperti itu. Kalau saya kendala-kendala yang dialami itu untuk cuaca pergantian musim, itu kebanyakan domba banyak yang drop, dan juga dari kendala yang kita alami dari sifat indukan tersebut. Kadang ada indukan yang melahirkan itu sama sekali nggak peduli sama anaknya, nggak mau menyusui seperti itu. Kalau untuk kendala penyakit itu biasanya di domba yang banyak itu gudik dan juga kembung. Kalau antisipasi penyakit gudik atau skabies itu kita harus menjaga kebersihan kandang, minimal seminggu sekali disemprot mas dengan desinfektan seperti itu. Kalau kembung itu biasanya dipengaruhi pakan. Biasanya kalau pakan yang menyebabkan kembung itu bedaknya baru atau udah lama, dan juga tadi itu yang menyebabkan kembung juga cuaca atau pas pancaroba peralihan musim itu kan nggak stabil, itu cuaca suhu, jadi mempengaruhi badannya itu. Kalau menurut saya untuk para pemula, kita harus sering-sering atau belajar lewat YouTube dan juga banyak langsung lihat di lapangan, di teman yang sudah pernah memelihara, karena di lapangan itu praktek langsung atau mempelajari bagaimana sistem pemberian pakan, pembersihan kandang, terus pemilihan bibit, sistem membuat kandang atau yang panggung atau yang koloni atau yang individu seperti itu. Banyak-banyak belajar dulu cara beternak domba atau kambing ke senior-senior yang sudah beternak kambing atau domba. Ya kira-kira 3 poin penting itu yang harus kita benar-benar persiapkan, seperti kandang, pemilihan bibit, dan lahan pakan. Jadi kita bisa kalkulasi nanti siklus, kalau 6 bulan itu kira-kira kita ingin memelihara berapa ekor, kita kekuatannya lahan pakannya berapa meter persegi. Kita harus benar-benar untuk menghitung atau mengkalkulasi untuk konsultasi ke senior-senior tentang beternak kambing dan domba ini, supaya nanti kita kalau sudah terjun itu kita bisa mengantisipasi atau meminimalisir kerugian untuk ternak kambing dan domba ini. Untuk target kedepannya kita dalam berternak domba ini, kita hanya mempertahankan jumlah seperti ini. Kita hanya akan menjual anakannya saja mas, atau cempek seperti itu. Yang paling utama itu niat.
niat ingin berternak sungguhan atau budidaya beternak, dan juga jangan malu untuk bertanya atau mencari ilmu kepada peternak-peternak yang sudah berjalan. Sebaiknya jangan memaksakan langsung besar seperti itu. Jadi kalau beternak itu kita bertahap dari kecil dulu, nanti kita amati seperti apa untuk mengatasi kendala-kendala yang ada. Kalau harapan saya untuk ternak domba atau kambing atau untuk peternakan khususnya, saya berharap untuk kaum milenial atau generasi muda, jangan malu, jangan takut untuk beternak atau bertani lah, seperti itu. Karena itu sektor pertanian dan peternakan itu selama kita hidup, kita kan makan, itu kita butuh nutrisi. Jadi selama kita hidup itu tetap membutuhkan makan. Peluang itu untuk beternak dan bertani itu takkan pernah surut. Secara tidak langsung itu akan menunjang perekonomian negara, karena kebutuhan dasar hidup manusia itu adalah pangan. Kalau kita bisa swasembada pangan, kita tidak tergantung kepada negara lain. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya juga masih perlu banyak belajar dan belajar menggali potensi yang lain selain domba dan kambing ini, karena menurut saya banyak potensi yang ada di sekitar kita yang perlu kita kembangkan dan perlu kita kaji atau pelajari untuk kepentingan hidup, terutama untuk kita dan keluarga kita sendiri. Syukur-syukur nanti bisa berkembang untuk masyarakat banyak di sekitar kita, supaya bermanfaat untuk masyarakat luas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.